Pada malam itu, udara dingin menyelimuti sebuah kawasan sunyi di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Lampu rumah mulai padam satu persatu. Namun di sebuah rumah tua yang tampak biasa, seorang wanita sedang hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang menyangka beberapa minggu kemudian wanita itu akan ditemukan terkubur di halaman belakang rumahnya sendiri. Inilah kisah Martha Robin Freitag. Martha adalah wanita parubaya yang hidup dengan gangguan skizofrenia paranoid. Kondisinya membuat banyak orang sulit untuk membedakan mana ketakutan yang nyata dan mana yang dianggap sekedar paranoid. Ia dikenal sering menelpon polisi karena konflik rumah tangganya, dan hampir setiap laporan itu selalu melibatkan David Callahan. Hubungan mereka sangat tidak sehat. Tetangga sering mendengar pertengkaran keras dari rumah itu. Mereka putus, lalu kembali bersama, hingga akhirnya bertengkar lagi dan terus berulang seperti lingkaran tanpa ada akhir. Namun di balik semua kekacauan itu, Martha sebenarnya sedang benar-benar ketakutan. David adalah pria berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya besar, sorot matanya dingin, dan masa lalunya dipenuhi berbagai masalah hukum. Kasus penyalahgunaan zat terlarang, pengambilan barang bukan miliknya, pelanggaran hukum, semuanya pernah menyeret namanya ke kantor polisi. Namun yang paling mengerikan bukan masa lalunya, melainkan sifatnya. David dikenal sebagai sosok orang yang mudah marah, terutama saat bertengkar dengan Martha. Putri Martha yaitu Kim bahkan mengaku bahwa ibunya pernah menerima ancaman yang mengerikan dari David. Martha pernah bercerita kepada Kim bahwa David pernah mengatakan bahwa dirinya akan hilang dan tidak akan pernah ditemukan. Dan kalimat itu nantinya berubah menjadi kenyataan. Beberapa hari sebelum menghilang, Martha mulai mengatakan sesuatu yang membuat Kim merasa takut. Martha berkata kepada Kim, jika suatu hari dirinya hilang atau ditemukan tidak hidup, itu bukan karena kecelakaan. Kim tahu bahwa ibunya sedang berkata serius, namun masalahnya tak banyak orang yang mempercayai Martha karena gangguan kesehatan yang dimilikinya. Orang-orang menganggap semua itu hanyalah ketakutan berlebih yang dirasakan oleh Martha, padahal sebenarnya Martha sedang benar-benar meminta pertolongan. Pada suatu pagi, Martha menelpon polisi. Ia meminta perlindungan dari David. Petugas pun akhirnya datang ke rumah, namun ketika berbicara, Martha tampak bingung, kata-katanya berantakan, ia sulit menjelaskan situasi secara jelas. Namun bagi polisi yang sering menangani Martha, menganggapnya sebagai situasi yang biasa. Mereka tidak sadar bahwa David sedang berdiri di dalam rumah, mendengar semuanya, menunggu polisi itu pergi, dan ketika mobil polisi akhirnya meninggalkan rumah itu, amarah David pun mulai memuncak. Menurut pengakuannya, David marah besar karena Martha kembali menelpon polisi. Pertengkaran hebat pun terjadi lagi di dalam rumah. Lalu, dalam ledakan emosi tersebut, David mengambil gagang kapak kayu. Ia mengayunkannya kepada Martha. Wanita itu pun akhirnya tersungkur. Namun semuanya belum berhenti. David kemudian menjerat bagian atas kepalanya menggunakan tali, hingga Martha tidak bisa bergerak. Sunyi memenuhi rumah itu. Martha pun kehilangan hidup. Alih-alih meminta bantuan, David mulai memikirkan cara untuk menghilangkan jejak. David kemudian membawa dan menutupi tubuh Martha menggunakan plastik dan kain, lalu menunggu malam semakin gelap. Diam-diam ia membawa tubuh Martha ke halaman rumah belakang. Di dekat area api unggun, David mencoba membakar jasad Martha. Tetangga kemudian mengaku sering melihat api menyala di malam hari. Mereka juga mencium bau menyengat yang mengerikan. Tetapi saat itu tak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya sedang dibakar. David kemudian menggali lubang yang sangat dangkal. Ia menguburkan Martha di halaman belakang rumah mereka sendiri. Lalu ia percaya satu hal, bahwa tidak akan ada yang mencari Martha. Hari demi hari telah berlalu, Martha mendadak hilang. Namun berbeda dari orang lain, Kim langsung merasa ada sesuatu yang salah. Ibunya selalu menghubunginya hampir setiap hari. Kini tidak ada telepon, tidak ada pesan, dan tidak ada kabar.
Kim pun akhirnya segera mendatangi polisi. Ia menjelaskan bahwa David pernah mengancam ibunya. Ia yakin pria itu melakukan sesuatu kepada ibunya. Dan lagi-lagi, laporannya pun tidak dianggap serius. Polisi menganggap Martha mungkin hanya pergi sendiri. Apalagi Martha yang memiliki riwayat skizofrenia. Kesalahan demi kesalahan mulai terjadi. Tidak ada laporan orang hilang yang resmi, tidak ada pencarian besar, dan waktu terus berjalan, memberi David kesempatan untuk menutupi semuanya. Beberapa hari kemudian, Kim pun memaksa polisi untuk melakukan pengecekan ke rumah Martha. Saat memasuki rumah tersebut, polisi merasakan ada sesuatu yang aneh karena rumah terlalu sunyi. Banyak barang Martha yang tidak terlihat, sepatu-sepatunya menghilang, dan kulkas yang biasanya penuh akan minuman atau makanan favorit Martha kini tampak kosong. Namun, anehnya, polisi masih belum yakin bahwa telah terjadi sesuatu kepada Martha. Mereka justru mencoba menenangkan Kim. Padahal di balik rumah itu, tubuh Martha sudah terkubur di bawah tanah. Beberapa minggu kemudian, Kim mulai menerima pesan dari nomor ibunya. Namun ada sesuatu yang aneh. Cara penulisannya pun berbeda. Bahasanya terasa asing. Pesannya pun berubah-ubah. Kadang mengaku sedang bersama teman-teman, kadang mengaku berada di tempat lain. Namun Kim pun langsung tersadar bahwa itu bukanlah ibunya. Seseorang sedang berpura-pura menjadi Martha dan Kim yakin itu adalah David. Sementara penyelidikan dan pencarian masih terus berjalan, polisi akhirnya berhasil menemukan David. Pria itu masih beberapa kali terlihat datang dan pergi dari rumah Martha pada malam hari. Namun saat ditanya, David berpura-pura tenang. Ia mengaku Martha mungkin pergi dengan pria lain. Ia menyalahkan kondisi mental Martha dan mencoba membuat keluarga Martha terlihat buruk. Namun saat memeriksa identitasnya, polisi menemukan fakta penting. David ternyata masih memiliki beberapa surat penangkapan lama yang belum diselesaikan. Pelanggaran hukum sebelumnya dan polisi memanfaatkan kesempatan itu. Mereka menahan David menggunakan kasus lamanya terlebih dahulu. Bukan karena penghilangan hidup Martha memang, tapi karena masih belum punya bukti yang cukup kuat. Mengingat tidak ada jasad, tidak ada bukti forensik, dan tidak ada pengakuan. Tetapi polisi tahu, jika David dilepaskan, ia bisa kabur atau menghilangkan lebih banyak bukti. Maka David pun digiring ke penjara. Namun ironisnya, David pun masih merasa aman, karena baginya, sebelum jasad Martha belum ditemukan, tidak ada yang bisa membuktikan apapun terhadapnya. Beberapa hari setelah David ditahan, keluarga Martha pun menerima pesan anonim yang mengerikan. Jika dia ingin menghilangkan seseorang, dia akan menguburnya di halaman belakang. Pesan singkat itu pun kemudian diberikan kepada pihak polisi. Dan untuk pertama kalinya, penyidik mulai fokus pada halaman belakang rumah Martha. Petugas mulai menggali area dekat tempat api unggun berada. Tanahnya memang tampak berbeda, agak longgar, seolah baru saja dipindahkan. Lalu mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ya, bagian tubuh seseorang. Semua langsung berhenti. Tim forensik pun dipanggil. Kim yang berdiri di lokasi pun mulai gemetar. Ia yakin firasatnya selama ini benar. Di bawah tanah tersebut, petugas menemukan tubuh Martha. Saat kabar penemuan jasad sampai ke kantor polisi, wajah David pun mulai berubah. Untuk pertama kalinya ia sadar semuanya telah berakhir. Detektif kembali menginterogasinya. Awalnya David tetap menyangkal. Ia mencoba menyalahkan kondisi mental dari Martha. Ia menggambarkan bahwa Martha sebagai wanita yang tidak stabil. Namun polisi mulai menunjukkan bukti ponsel Martha yang ditemukan. Pesan-pesan palsu pun terlacak dan David pun mulai gelisah. Tangannya gemetar, tatapannya kosong. Hingga akhirnya ia menyerah dan mengakui perbuatannya. Dari hasil penyelidikan, penghilangan hidup ini dipicu atas ledakan emosi dan hubungan toksik yang sudah berlangsung lama. David mengaku telah menghadapi pertengkaran yang terus-menerus, namun penyidik percaya bahwa amarah, sifat posesif, dan kebutuhan mengendalikan menjadi faktor utama tragedi ini. Kasus ini juga memperlihatkan kenyataan pahit bahwa Martha dengan gangguan mental seringkali tidak dipercaya, bahkan ketika mereka benar-benar berada dalam bahaya yang nyata. Setelah pengakuannya, David pun resmi didakwa atas penghilangan hidup dari Martha. Ia pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini.